Kidang Easy Channel. Mencoba untuk mendeteksi dari tempat ini apakah seperti apa energinya, kekuatannya. Di sini ada dua pohon besar yang memang sudah lama sekali dan tua, dan memang di sini saya rasakan memang di sini agak berat sekali dan memang banyak sekali yang di sini. Dan ini sangat besar, dan pusatnya adalah di tengah sendang ini. Memang di sini seperti ada pancaran sinar yang keluar, bahwa di sini hawanya memang hawa positif semua, tapi di sini memang kalau kita tujuannya berbuat yang nggak bagus, pasti di sini kita akan ada semacam ada tolakan bahwa kita harus keluar dari sini. Sangat keras sekali. Dan ini memang seperti ada hawa sejuk yang mencoba untuk menarik saya ke dalam, bahwa mungkin ini semacam energi yang memang untuk menetralisir hal-hal yang kurang bagus. Saya mungkin ini dulu, mungkin dari yang lain mungkin ada yang mau nambah. Bisa diceritakan terkait dengan sendang ini, biasanya dipakai untuk hajat apa? Spesialis untuk hajat apa? Oh iya, ini yang Gianto, sendang ini adalah milik milik pribadi Romo Marto. Dan kebetulan Romo Marto adalah mempunyai suatu paguyuban atau padepokan bernama Hangudi Totobuwono, dan sekarang diteruskan oleh anaknya, yaitu Bapak Yudi. Dan sendang ini digunakan oleh para pengikut Romo Marto untuk mengasah kebatinannya, untuk mengasah kepekaannya, dan lain-lain. Sedangkan orang luar, di luar dari padepokan, sendang ini bisa digunakan untuk meraih kepangkatan atau derajat. Jadi misalnya seorang itu mempunyai adat untuk supaya naik pangkat atau apa, biasanya mereka di sini. Tentu berdoanya kepada Tuhan, tempatnya aja
tempat ini hanya sebagai wasilah saja. Itu Kang Gianto yang saya ketahui. Hasil komunikasi batinnya kira-kira yang berada di sini atau lenggah di sini siapa Kang? Untuk menurut saya itu untuk sebenarnya bukan penunggu ya menurut saya itu. Ini bukan penunggu, tapi sosok yang memberkahi di tempat sini. Hasil komunikasi batin tadi yang saya dapat bahwa beliau Sabdo Palone yang Sabdo Palone atau yang Ismail atau yang Semar itu, dan sosok seperti wujud wayang gitu, wujud wayang pewayangan semacam kalau nggak salah dewa Wisnu gitu, seperti dewa Wisnu itu yang hasil komunikasi batin tadi. Dan selain itu yang di luar banyak sekali. Kalau saya lihat di sosok di sebelah sana itu ada semacam, kalau dilihat dengan mata batin, ada semacam rumah gubuk nggak terlalu besar ya, kecil nggak terlalu besar di sana tempatnya itu dihuni oleh dua sosok ular yang cukup besar. Dia bukan menunggu di sini gitu, tapi dia sering ke sini, tapi bukan menunggu di sini, cuma dia sering ke sini Kang Gianto gitu. Tapi yang bertanggung jawab di sini, yang mengayomi di sini, yang memberkahi di sini itu adalah yang Sabdo Palon tadi. Itu yang saya tangkap. Di beberapa tempat atau titik itu ada pohon-pohon yang diberi kain seperti dibalikan, Wan. Ada maknanya ini. Oh, sepengetahuan saya cuma sekedar penghormatan aja bahwa pohon itu juga makhluk hidup, itu semacam penghormatan sama makhluk hidup aja. Jadi dilingkari, gak ada maksud apapun, gak ada istilah keramat atau tidak. Dan ornamen di sini adalah itu kehendak dari pemilik di sini karena bukan ini seperti ornamen Hindu gitu, tapi ini bukan Hindu, terutama bukan Hindu, cuma mereka mengambil dari budaya Hindu aja. Jadi nggak ada kaitan dengan agama tertentu di sini. Dan di sini juga dinamakan Sendang Pancasila karena berbagai agama bisa berkumpul di sini gitu. Kalau di luar tuh juga dinamakan Sendang Semanggi. Kalau di Sendang ini punya nama lain adalah Sendang Titis karena di sini bisa untuk menitiskan mata batin supaya tajam. Itu Kang Gianto. Dan saya barusan dapat semacam bisikan atau semacam bisikan atau suara bahwa siapapun yang berkunjung di sini harus menjaga sopan santun, jangan sembrono. Bagaimanapun di sini adalah tempat yang disakralkan, jadi saling hormat menghormati. Dan seandainya ada kepercayaan tertentu yang bisa membawa bunga atau membawa dupa, itu sewajarnya saja. Dan seandainya membawa bunga, beliau berpesan bahwa bunganya harus dengan daun pisang, dengan cara apa itu ya? Namanya apa itu? Bukan dipinjuk, takir, bentuk takir. Itu beliau berpesan seperti itu. Bagi siapa saja yang di sini bisa membawa bunga, jadi seperti takir itu. Dan beliau juga berpesan, pesannya adalah toto, titi, titis, tetes. Maksudipun nggih, toto adalah kita bisa menoto atau menata perkataan kita, menata perbuatan kita supaya bertingkah laku yang baik, yang benar. Terus titi adalah dikata hati-hati, bahwa kita harus selalu hati-hati kalau lengan dan bodoh, bahwa kita nggak boleh berbuat sewenang-wenang, kita harus berbuat sesuai dengan aturan agama dan aturan negara. Itu pesan beliau. Kemudian adalah titis, bahwa supaya titis harus dua tadi, titi toto harus dilakukan supaya bisa menajamkan mata batin supaya titis itu. Dan akhirnya
Tutas ini bermakna adalah menetas atau membuahkan hasil. Jadi kalau kita ingin cita-cita kita berhasil, bahwa 3 langkah itu harus kita penuhi. Insya Allah hasil kita bakal dikabulkan oleh Tuhan. Itu saja yang mungkin dari saya. Sekian. Baik, inilah ada jenang titis atau jenang semanggi. Jenang ini kebetulan ini nggak kering ya, penuh airnya. Biasanya tuh kemarin tuh kering, biasanya di sini kering. Jadi nggak terus airnya ada terus. Jadi tergantung musim. Kalau kita harus tidak takut gitu, tapi ya saling menghormati aja. Itu ada langkah yang paling baik sama makhluk ciptaan Tuhan. Dan tempat ini adalah cuma sebagai wasilah. Bagaimanapun kita tetap mohon pada Tuhan. Karena apapun la haula wala quwwata illa billah, tiada kekuatan dari Allah. Tiada kekuatan dari Allah. Semua yang mengakukan hanya Allah. Kita hanya manusia, kita hanya berikhtiar, hanya berdoa semampu kita. Kang Rep, ada tambahan? Sementara ini memang sudah jelaskan semua secara gampang sama Kang Wawan, bahwa di sini memang apa ya, kita harus sopan dan menjaga sopan santun, saling menghormati. Memang di sini kalau kita mencoba untuk membuat keinginan yang kurang bagus, pasti kita akan mendapatkan semacam energi tolakan. Nah, ini saya sobat ini seperti itu, memang kita harus seperti itu. Mungkin memang di sini tempatnya memang disakralkan, dan memang untuk menepi dan menenangkan diri, dan itu cukup bagus karena dirinya di sini memang menyerap energi-energi negatif yang memang kalau kita memiliki hal seperti itu, dan insya Allah kita akan dinetralisir di sini dan menjadi tenang.